Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desniati, NIM 180303101, Prodi PG PAUD semester 6. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Edukasi Parenting Anak Usia Dini dengan mata kuliah Parenting Anak Usia Dini dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Ayu Mustika Sari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi parenting education anak usia dini. Ada beberapa materi yang relevan yang digunakan dalam pendidikan pengasuhan anak, yaitu yang pertama merubah paradigma tentang anak, yang kedua menjelajahi kemampuan anak, yang ketiga menemukan bakat anak, yang keempat memilih sekolah yang tepat, yang kelima menjadi guru bagi anak, yang keenam memberikan proteksi bagi anak. Materi parenting PAUD yaitu yang pertama yaitu merubah paradigma tentang anak. Materi pertama yang mestinya diberikan kepada orang tua peserta didik dalam parenting education adalah bagaimana merubah paradigma orang tua tentang anak. Ada 3 paradigma yang seharusnya dianut oleh orang tua terhadap anak, yaitu anak kita adalah bintang, yang kedua kemampuan anak kita seluas samudera, yang ketiga anak kita mempunyai harta karun. Yang pertama itu adalah anak kita adalah bintang. Pola pikir orang tua yang harus diubah pertama kali adalah bagaimana memandang sosok anak itu. Paradigma yang benar adalah bagaimana kondisi anak, mereka adalah bintang dan juara. Menurut Khatib, orang tua sering tak sadar bahwa mereka sendirilah yang memberikan lapisan-lapisan penghalang sehingga menganggap anak bukan bintang. Misalnya, ketika mendapati anaknya proses berpikirnya lambat, banyak orang tua memberi cap sebagai anak yang bodoh dan mungkin bisa menjadi anak bintang. Ketika melihat anak-anak yang suka berantem di sekolah maupun di rumah, kemudian orang tuanya memberi stempel anaknya nakal. Pandangan-pandangan tersebutlah yang menjadi penghalang bagi anak untuk menjadi bintang dan juara. Semestinya kondisi anak itu harus dihargai sesuai dengan kemampuannya. Inilah paradigma pertama yang mestinya dikenalkan kepada orang tua peserta didik dalam kegiatan parenting education. Yang kedua yaitu kemampuan anak kita seluas samudera. Sudut pandang yang kedua adalah meyakini anak itu memiliki kemampuan seluas samudera. Paradigma ini relevan ketika banyak orang tua, bahkan guru, mereduksi atau menyempitkan kemampuan anak. Banyak orang tua dan guru yang masih berpandangan bahwa anak atau siswa yang pintar itu kalau nilainya 10. Pola pikir seperti ini yang salah menurut Khatib dan yang menyebabkan kemampuan anak tidak bisa dimaksimalkan. Paradigma kedua yang mestinya dikenalkan kepada para orang tua peserta didik dalam parenting education adalah bahwa kemampuan anak itu tidak tunggal tetapi majemuk, di mana setiap anak memiliki kecenderungan yang berbeda, tergantung bagaimana para orang tua mengasahnya. Yang ketiga itu anak kita punya harta karun. Paradigma ketiga yang penting untuk dimiliki orang tua adalah bahwa anak itu memiliki kecerdasan majemuk. Paradigma ini didasarkan pada temuan-temuan Howard Gardner bahwa anak kita memiliki kecerdasan dari 9 kecerdasan majemuk. Apabila orang tua dan lingkungannya selalu memberikan stimulus yang tepat, setiap kecerdasannya berpotensi memunculkan kemampuan-kemampuan yang dahsyat. Kesembilan kecerdasan tersebut adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik logis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Materi parenting kedua yaitu menjelajahi kemampuan anak. Setelah memiliki paradigma yang benar tentang sosok anak, tugas orang tua adalah menjelajahi kemampuan anak. Banyak orang tua yang kurang mampu menjelajahi kemampuan anak.
Hal itu karena para orang tua kebanyakan kurang memiliki kepekaan dan pembiasaan yang baik. Oleh karena itu, menjelajahi kemampuan anak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kepekaan dan pembiasaan. Kepekaan adalah daya pandang orang tua terhadap kemampuan anaknya, sedangkan pembiasaan adalah konsistensi dalam memandang kemampuan anak. Materi yang ketiga yaitu menemukan bakat anak. Katib mendefinisikan bakat adalah aktivitas yang disukai anak yang berasal dari internal dan lingkungan di luar diri anak yang membutuhkan aktivitas tersebut adalah minat. Menurutnya, bakat kerap terlepas dari pengaruh lingkungan, walaupun ada pula sedikit pengaruhnya. Hal tersebut berbeda dengan minat yang bisa disamakan dengan kesenangan dan sifatnya bisa berubah-ubah karena dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, orang tualah yang salah satunya berperan dalam mengarahkan dan mengembangkan bakat dan minat anak. Oleh karena itu, orang tua harus mengidentifikasi bakat dan minat anak, di samping jangan sampai membelenggu dan menutup bakat anak tersebut. Ada beberapa ciri-ciri bakat anak, yaitu yang pertama, aktivitas yang disukai. Yang kedua, bakat biasanya memunculkan banyak momen spesial. Yang ketiga, merasa nyaman mempelajari aktivitas yang disukai. Selanjutnya, bakat itu flash learner. Yang selanjutnya, bakat terus-menerus memunculkan minat untuk memenuhi kebutuhan anak. Bakat selalu mencari jalan keluar. Bakat menghasilkan karya. Bakat menjadikan anak menyukai unjuk penampilan. Materi yang selanjutnya yaitu memilih sekolah yang tepat. Materi parenting berikutnya yang penting diberikan kepada orang tua adalah bagaimana mencari dan memilah sekolah yang tepat bagi anak. Munib memberikan gambaran dua jenis sekolah, yaitu sekolahnya manusia dan sekolah robot. Sekolahnya manusia adalah sekolah berbasis MI, yaitu sekolah yang menghargai berbagai jenis kecerdasan siswa. Sebaliknya, sekolah robot baginya adalah sekolah yang menghasilkan sosok anak menjadi robot, pandai namun tak punya kepedulian, cerdas namun tak bermanfaat bagi orang banyak, berpendidikan tinggi namun tidak mempunyai rasa keadilan. Materi yang kelima yaitu menjadi guru bagi anak. Dapat dikatakan bahwa dalam seharinya anak dekat dengan beberapa pihak, yaitu orang tua, guru, dan lingkungan. Oleh sebab itu, orang tua harusnya bisa menjadi guru terbaik bagi anak. Orang tua harus menjadi guru bagi anak. Oleh karena itu, bagaimana orang tua dapat menjadi guru terbaik harus dilatihkan. Orang tua seharusnya memahami bagaimana anak belajar. Munib mengelompokkan aktivitas belajar menjadi 3, yaitu alasan mengapa anak belajar, proses bagaimana anak belajar, dan hasil dari proses belajar. Anak belajar karena alasan kebutuhan otak dan tuntunan perkembangan fisiknya. Orang tua harus memahami bahwa anak sebenarnya makhluk pembelajaran. Mengapa anak ingin terus belajar adalah karena kebutuhan otak itu sendiri. Kebutuhan otak merupakan tuntunan alami dan tidak bisa dihentikan. Dengan demikian menurutnya, semestinya tidak ada anak yang malas belajar. Jika ada anak yang malas atau enggan, bahkan tidak mau belajar, sebenarnya itu diakibatkan oleh proses belajar yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi anak. Maka dari itu, untuk menjadi guru bagi anak-anak, orang tua semestinya menjadi rumah sebagai sekolah kedua. Di sekolah kedua ini tugas orang tua adalah mencari tahu sejauh mana pencapaian belajar anak di sekolah. Di samping itu, orang tua bertugas membantu anaknya dalam belajar. Ada beberapa cara bagaimana orang tua menemani anaknya belajar di rumah, yaitu yang pertama, menyegarkan otak anak ketika pulang sekolah dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk beristirahat, misalnya dengan berbaring sebentar ataupun melakukan relaksasi ringan.
Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas yang disukainya. Seterusnya, memijat kaki anak dan kepala anak. Yang kedua itu membebaskan anak belajar dengan gaya belajarnya sendiri. Yang ketiga, materi belajar lebih hidup dengan konsep yang baik, yaitu orang tua harus mengetahui manfaat materi belajar sehingga dengan menceritakannya kepada anak, minatnya untuk belajar akan dapat terus terpupuk. Selanjutnya, melakukan konfirmasi yang menyenangkan untuk mengujinya, misalnya dengan pertanyaan lisan, kuis, atau meminta anak dengan santai menceritakan apa yang telah dipelajari pada akhir waktu anak belajar. Materi yang terakhir yaitu materi tentang memberikan proteksi bagi anak. Tak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi ini telah memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Selain sisi kemanfaatannya, sebagai contoh pengaruh negatif media internet. Oleh karenanya, orang tua harus peduli, yaitu dengan memberikan pendidikan melek media. Menurut Munif, orang tua semestinya memahami pendidikan melek media. Kalau tidak, nantinya anak-anaklah yang menjadi korban. Orang tua harus mengetahui bagaimana dampak media bagi anak-anak. Dengan demikian, dalam kesehariannya, orang tua dapat mengontrol anaknya ketika berinteraksi dengan media agar tidak berlebihan. Berikut ini beberapa informasi mengenai dampak negatif media yang harus diketahui oleh orang tua. Yang pertama yaitu ada televisi. Ada dua dampak negatif dari televisi, yaitu yang harus diketahui oleh orang tua, yaitu mengambil porsi jam aktivitas yang sangat besar dan muatan isi program televisi yang tidak bermakna, hiburan tidak mendidik, dan gaya hidup hedonis serta konsumtif. Yang kedua yaitu tayangan film melalui VCD atau DVD. Saat ini anak memiliki kemudahan dalam mengakses film format VCD atau DVD, baik dengan membeli atau menyewa. Jika kondisi ini tidak diawasi, anak-anak bisa saja menonton film-film dewasa yang belum pantas ditonton. Yang ketiga yaitu ada komik. Orang tua semestinya mengontrol juga buku-buku bacaan yang dibaca oleh anak, seperti komik. Hal ini agar jangan sampai anak-anak membaca komik yang tidak tepat, seperti komik-komik yang bermuatan kekerasan dan seksual yang semestinya bukan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Selanjutnya itu ada video game. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini dunia anak sangat dekat dengan video game. Bahkan melalui jaringan internet, anak-anak dapat bermain game secara online. Yang perlu diketahui oleh orang tua adalah dampak buruk permainan ini, yang berpotensi mengucilkan anak-anak dari lingkungan sosialnya. Orang tua harus mengontrol anak-anaknya ketika bermain game, jangan sampai mereka ketagihan. Selanjutnya itu handphone. Kecanggihan HP atau handphone yang saat ini berkembang tidak hanya sekedar berfungsi untuk menelpon atau mengirim pesan saja. Alat ini dapat untuk mengirim gambar, akses internet, mengambil foto dan video, merekam dan sebagainya. Fasilitas yang demikian banyak jangankan sampai disalahkan gunakan oleh anak-anak. Misalnya mengakses gambar atau video sensual. Orang tua seharusnya memiliki kontrol yang baik terhadap semua jenis handphone yang dipakai anak-anak. Selanjutnya itu ada internet. Akses internet yang demikian mudah saat ini dapat berpotensi memberikan dampak negatif bagi anak-anak. Orang tua harus mengetahui menggunakan internet yang sehat. Dengan demikian, mereka dapat memberikan informasi kepada anak-anaknya bagaimana menggunakan internet dengan baik. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, orang tua dapat melindungi anaknya dengan cara, yaitu yang pertama, memberikan pendidikan agama yang lebih dalam. Yang kedua,
mengetahui terlebih dahulu isi media informasi untuk anak-anak. Yang ketiga, mendampingi anak dalam menggunakan media informasi. Yang keempat, membuat kesepakatan aturan menggunakan media informasi. Yang kelima, menggunakan media informasi menjadi sarana belajar dan membuat proyek. Dari penjelasan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak itu seharusnya orang tua bisa mengawasi anak dalam berbagai hal. Dalam pendidikan anak, orang tua yang harus lebih memperhatikan karena anak lebih dekat dengan orang tua daripada guru yang di sekolah, dan lebih banyak waktu anak dengan orang tua daripada guru-guru yang di sekolah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.